Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mustafa amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam ilmu bahasa Arab. Tapi sebelum kita lanjut, berkaitan dengan tugasnya kemarin, sudah ada banyak yang menyetor. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu. Jadi sebelumnya yang kita kerja itu berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita cari fa'ilnya dari fi'il sholahat, kemudian fasadat, sholaha juga, dan fasadah. Ada 4 fi'il. Baik. Adapun yang pertama, atau sebelum kita sebutkan yang mana fa'ilnya, kita ulang lagi bahwasanya fa'il itu letaknya setelah fi'il. Jadi dia itu isim, kemudian marfu, kemudian pelaku, kemudian setelah fi'il ma'lum. Dan fa'il itu kita cari dulu apa? Yang zahir, baru cari yang dhamir. Sekarang ada sholahat. Ini yang pertama. Kalau kita lihat sholahat ini fi'il madi mudhari atau amr? Fi'il madi. Kemudian di belakangnya pakai apa ini namanya? Pakai ta ta'nis. Berarti fa'ilnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka kita cari isim marfu muannas setelahnya. Ya, yang ada jasadu, kulluhu. Ya, jasadu dan kullu. Ini sama-sama mudzakkar atau muannas? Ya, jasadu mudzakkar, kulluhu mudzakkar. Berarti tidak ada zahir. Otomatis fa'ilnya dhamir. Dhamirnya apa di sini? Hiya. Jadi yang pertama hiya. Kemudian sholaha. Sholaha pakai ta ta'nis atau tidak? Tidak. Iya. Maka fa'ilnya boleh jadi al-jasadu, boleh jadi kulluhu. Sekarang kita lihat yang mana yang pelakunya. Al-jasadu isim, ada alnya. Kemudian dia marfu, pakai tanda dhammah. Kemudian apakah dia pelaku? Nah, kita lihat terjemahannya. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Ya, maka baiklah seluruh tubuh. Apa yang baik? Tubuh. Berarti pelaku. Dan dia letaknya setelah fi'il. Jadilah dia sebagai fa'il. Nah, adapun setelahnya fasadat sama seperti sholahat. Karena dia pakai ta, otomatis fa'ilnya muannas. Dan di sini tidak ada muannas. Ada, tapi setelah ini hiyal qalbu. Cuman bukan ini. Jelas ya? Kenapa bukan? Ya, ada alasannya nanti. Kita akan sebutkan kaidahnya dalam baca kitab insyaallah. Nanti kalau masuk mubtada dan khabar baru kita bahas. Ya, jadi di sini fasadat fa'ilnya sama seperti sebelumnya, yaitu
hiya, dhamir hiya. Fasada sama, al jasadu. Jadi hiya, al jasadu, hiya lagi, kemudian al jasadu lagi. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Itu kalau fa'il. Jadi fa'il itu kalau ada fi'il ma'lum. Kemudian selanjutnya ada namanya naibul fa'il. Naib artinya pengganti. Pengganti. Fa'il sudah berlalu sebelumnya. Jadi yang kedua ini penggantinya fa'il. Kenapa dikatakan pengganti? Ya, kita lihat ya. Naibul fa'il adalah isim marfu. Ini isim satu. Kemudian yang kedua marfu. Yang ketiga menunjukkan atas objek. Jadi naibul fa'il itu adalah objek. Terletak setelah fi'il majhul. Kalau fa'il terletak setelah fi'il, fa'il terletak setelah fi'il maklum. Kalau naibul fa'il terletak setelah fi'il majhul. Paham bedanya? Fi'il maklum dan majhul. Baik, saya berikan contoh. Contohnya misalnya daraba Zaidun Muhammadan. Zaid telah memukul Muhammad. Zaid daraba isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'il madi maklum. Ini fi'il madi dan dia maklum. Disebut diketahui pelakunya, disebutkan pelakunya. Ada fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Zaidun, karena dia isim marfu, kemudian pelaku ya setelah ya letaknya setelah fi'il. Jelas ya? Ini fa'il. Iya. Jadi Zaid sebagai fa'ilnya. Kemudian Muhammadan apanya? Objek. Zaid memukul. Siapa yang dia pukul? Muhammad. Sekarang kita ganti. Iya. Kita ganti contohnya menjadi duriba. Kalau duriba artinya bukan memukul, tapi apa? Dipukul. Iya, duriba otomatis tempatnya Zaid itu jadi kosong. Duriba Muhammadan. Duriba fi'il apa? Madi mudhari amr? Fi'il madi. Maklum atau majhul? Majhul. Karena dhamma pertamanya kasrah sebelum terakhir. Itu kaidahnya toh? Sudah berlalu. Sekarang lihat, ada tempat kosong enggak? Mana tempat kosong? Tempatnya siapa tadi di sini? Tempatnya Zaid. Tempatnya Zaid. Zaid tempatnya marfu mansub
atau majrur tadi? Marfu. Ini toh Zaidun. Jelas? Sekarang untuk mengisi kekosongan ini, objek kita pindah ke sini. Paham? Objek kita pindah ke tempatnya Zaid. Muhammadan kita geser ke tempatnya Zaid. Zaid tadi tempatnya apa? Marfu atau mansub? Marfu. Ketika Muhammad digeser, berubah juga Muhammad menjadi marfu. Maka jadilah apa? Duriba Muhammadun. Jadi Muhammad ini asalnya objek. Asalnya adalah objek. Jadi Muhammad asalnya objek, tapi karena fa'ilnya kosong tempatnya. Kenapa bisa kosong tempatnya? Karena fi'il diubah ke majhul. Kosong tempatnya, maka objek mengisi tempatnya fa'il. Maka jadilah dia naib fa'il. Kalau tidak ada khotib, maka dicari naibnya yang menggantikan khotib di mimbar. Maka jadilah dia apa? Khotib juga. Paham ya? Nah, ini Muhammadan, dia objek. Karena fa'il sudah tidak ada, disebabkan fi'il menjadi majhul, maka tempatnya kosong. Otomatis diisi oleh Muhammad. Karena tempatnya tadi marfu, Muhammad jadi marfu juga. Paham Ji? Paham enggak? Ya, makanya dia dinamai dengan naib fa'il. Penggantinya fa'il. Kenapa dibilang penggantinya? Karena dia mengisi tempatnya. Ya, tadi kan ada Zaidun. Daraba Zaidun Muhammadan. Zaid memukul Muhammad. Ini fi'ilnya maklum. Ya, fi'ilnya ini maklum. Disebutkan pelakunya. Ketika diubah menjadi majhul, otomatis tidak disebutkan pelakunya. Kosong. Maka Muhammad harus mengisi kekosongan, maka jadilah dia marfu dan namanya berubah menjadi naibul fa'il. Paham Ji? Tapi pada dasarnya dia tetap objek. Bukan fa'il, bukan pelaku, dia tetap objek. Makanya kalau diterjemah, apa terjemahannya ini? Ya, Muhammad telah dipukul, bukan memukul. Ya, Muhammad telah dipukul. Baik, jelas ya? Itu naibul fa'il. Contoh, duriba Zaidun. Apa artinya? Zaid telah dipukul. Duriba rajulani. Apa artinya? Dua orang laki-laki telah dipukul. Yudrabu al-muslimuna. Apa artinya? Kaum muslimin sedang atau akan dipukul. Tudrabu al-muslimatu. Iya, kenapa pakai tak bukan pakai ya? Yudrabu karena muannas, betul. Tudrabu al-muslimat. Ya, perempuan muslimah sedang atau akan dipukul. Duriba al-auladu, anak-anak kecil telah dipukul. Duriba abuka, bapakmu telah dipukul. Duribal fata, anak muda itu telah dipukul. Ini marfu juga, tapi tanda rafa'nya apa? Dhamma muqaddara. Isim apa? Maksur. Iya, Masya Allah. Duribal qadhi, hakim itu telah dipukul. Ya, karena dia disuap misalnya. Jadi dipukul pas keluar ruang pengadilan. Nah, tanda rafa'nya apa ini?
dhamma muqaddar, asalnya al-qadiyu. Duribat, kenapa pakai ta? Muannas. Duribat Maryamu, Maryam telah dipukul. Naibul fa'il artinya adalah pengganti fa'il. Karena dia adalah pengganti fa'il, maka pembagian serta hukum-hukum yang terkait dengannya sama seperti pembahasan fa'il. Sama persis. Jadi kalau orang sudah paham betul fa'il, otomatis dia paham naibul fa'il. Karena yang berbeda itu dua ji. Ini dan ini. Lihat. Cuma ini saja yang berbeda. Kalau fa'il pelaku, naibul fa'il objek. Kalau fa'il setelah fi'il maklum, naibul fa'il setelah fi'il majhul. Itu aja bedanya. Iya. Jelas ya? Kalau saya bilang misalnya dorobat Maryamu jangan Maryam ya, kita ganti langsung objeknya. Dorobat zaujahu. Dia satu orang perempuan memukul suaminya. Zaujaha, afwan. Ya bahaya kalau zaujahu. Iya. Dorobat zaujaha. Dia satu orang perempuan telah memukul suaminya. Iya. Dorobat. Mana failnya? Mustatir apa? Mustatir hiya. Nah, sekarang kita ganti. Ini istrinya yang dipukul. Iya. Duribat, telah dipukul. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena fi'ilnya majhul. Fa'il ada kalau fi'ilnya maklum. Kalau tidak ada berarti tidak ada lain yang muncul. Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Mustatir hiya. Sama. Paham ya? Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jelas naibul fa'il? Jelas, betul. Ada tugas baru terbukti. Iya. Oh iya, ada sebentar. Contoh ya, contoh lagi. Dorobu Muhammadan. Apa artinya? Mereka telah memukul Muhammad. Mereka telah memukul Muhammad. Fa'il mana?
Fa'il yang mana? Hum. Yang mana hum di sini? Waw. Ini waw fa'il. Jelas ya? Duribu. Mana fa'il? Tidak ada. Yang ada apa? Naibul fa'il. Kenapa? Karena fi'il majhul, dhamma pertama, kasrah sebelum terakhir fi'il ya. Karena fi'ilnya kan sampai ba gitu. Kalau wawunya apa? Wawunya hum. Apa itu i'rabnya? Naibul fa'il. Artinya duribu, mereka telah dipukul. Ya, walladzina kutilu. Apa artinya kutilu? Mereka telah dibunuh. Jelas ya? Baik, sekarang ini pembahasan naibul fa'il. Kita ambil yang ketiga dan keempat, mubtada dan khabar. Baru kita praktek. Apa itu mubtada? Mubtada sangat mudah ini mubtada. Yang susah itu khabar. Mubtada isim marfu. Isim marfu terletak di awal kalimat. Sudah. Ada isim di awal, langsung mubtada. Jelas ya? Ada kalimat tiba-tiba di awalnya isim marfu, berarti mubtada. Paham sih? Iya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu awal kalimat. Lillahi. Alhamdu isim atau bukan? Isim karena ada al. Marfu karena dhamma tandanya tak? Isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat itu mubtada. Paham? Ada isim di awal kalimat mubtada. Jelas? Paham enggak? Jelas ya? Kemudian tambahkan lagi satu kaidah. Iya. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, semuanya mubtada. Semuanya mubtada. Yang huwa ya asli huwa, yang asli hiya, bukan hiya yang mustatir, bukan. Yang tertulis dhamir rafa munfasil yang paling pertama. Huwa, huma. Iya. Sekarang ada ayat. Kul huwallahu ahad. Ya. Lihat. Kul huwallah. Huwa di awal atau tidak? Siapa yang di awal? Kul. Tapi ini huwa mubtada atau bukan? Mubtada. Karena kaidahnya huwa humahum hiya humahunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu, semuanya mubtada. Sekarang lihat. Wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyah. Apa itu hiya? Mubtada. Paham? Ada huwa, ada huma, ada hum, semuanya pokoknya. Semuanya adalah mubtada. Al-ma'kidul awwalu tadhiru wi'ail ilmi wa huwa mubtada. Jelas ya? Semua ada huwa humahum hiya humahunna. Iya. Semuanya adalah mubtada.
Taib. Kemudian adapun khabar itu kalau dhamir ya, kalau dhamir tidak harus jadi awal. Jelas? Adapun khabar dia adalah isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Ini intinya di sini. Menyempurnakan makna mubtada. Menyempurnakan makna mubtada. Iya. Maksudnya bagaimana? Nah, sebentar. Contoh. At-talibu. Apa bacanya setelahnya? Qaimun. At-talibu. Isim di awal marfu? Marfu tidak? Marfu di awal berarti mubtada. At-talibu, pelajar itu. Kenapa pelajar itu? Qaimun, dia berdiri. Berdiri ki. At-talibu qaimun, pelajar itu berdiri. Sempurna kalimat? Sempurna. Langsung paham ya orang tuh, at-talibu qaimun, si pelajar itu berdiri. Dihukum. Jelas? Nah, kalau tidak ada khabarnya, contoh begini. At-talibu idza lam yaktub, pelajar itu jika tidak menulis. Sempurna? Kenapa tidak? Kenapa kalau tidak nulis? Paham ya? At-talibu, pelajar itu kalau tidak menulis, jika tidak menulis, qaimun, berdiri. Sudah jelas? Ya, pelajar itu kalau tidak menulis berdiri. Langsung jelas tak? Ya, berarti yang mana yang menyempurnakan kalimat qaimun, maka inilah yang menjadi khabar. Apa ini yang di tengah? Nah, ini tambahan ini. Ini bukan apa namanya? Bukan bagian dari khabar. Khabar itu kalau ada kalimat sempurna, kalau tidak ada jadi tidak sempurna. Seperti layaknya kamu terhadap ya pasangan. Kalau ada sempurna, kalau tidak ya masih kurang, Andika. Paham ya? Nah, ini coba lihat. Saya lihat. Perhatikan bagaimana maksudnya. At-talibu idza lam yaktub qaimun. Pelajar itu kalau tidak menulis berdiri. Nah, kalau kita hapus qaimun. At-talibu idza lam yaktub. Pelajar itu kalau tidak menulis sempurna atau tidak? Tidak, ada yang kurang. Sekarang kita hapus idza lam yaktub. Pelajar itu berdiri. Jelas? Jelas langsung. Maka khabar itu memang seperti itu. Kalau ada dia, sudah sempurna kalimat. Sempurna mubtada. Mubtada itu hanya butuh khabar. Dia tidak pernah menoleh ke yang lain. Jelas ya? Ya, artinya biar yang lain tidak ada, cukup khabar baginya. Sebentar bikin hasbi status, jadilah kamu seperti mubtada. Hanya membutuhkan khabar, tidak dengan selainnya. Jelas ya? Paham maksudnya? Nah, seperti itu khabar. Jadi meskipun kalimat itu panjang, saya contohkan kalau kalimat itu panjang,
Ya. At-talibu alladzi jaa amsi fi hadhil madrasah min iya. Coba lihat kalimatnya. Ini kalimatnya tiga baris. At-talibul ladzi jaa amsi fi hadhil madrasati min qaryatin ba'idatin maridun. Iya. Pelajar itu yang kemarin datang ke sekolah kita ini dari kampung yang sangat jauh sakit. Yang mana khabarnya? Maridun. Jelas ya? Kenapa bukan ini tadi semua? Karena kalimat belum sempurna dengannya. Pelajar, yaitu pelajar ke kemarin yang datang ke sini dari kampung sangat jauh. Kenapa ini? Paham maksudnya? Sakit ki, marid. Ya, yang mana kabarnya? Marid. Coba hapus ini yang lain. At-talibu marid, pelajar itu sakit. Sempurna? Sempurna. Jelas ya? Nah, itu khabar. Ya, kemudian khabar itu mana tadi? Khabar itu harus sama seperti mubtada. Kalau mudzakkar, mudzakkar. Kalau muannas, muannas. Khabar harus sama seperti mubtada. Kalau mubtada mudzakkar, khabar harus mudzakkar. Kalau ada mubtada mudzakkar, nah khabarnya muannas, berarti bukan khabarnya itu, khabarnya salah, bukan itu khabarnya. Kita salah. Jelas ya? Dan harus sama kalau mubtada mufrad, khabar mufrad. Makanya lihat at-talibu khabarnya qaimun, at-talibani qaimani, at-talibuna qaimuna. Jelas? At-talibatu mudzakkar atau muannas? Mufrad atau jamak atau musanna? Mufrad. Satu pelajar perempuan itu qaimatun, berdiri. Jelas ya? Jelas? At-talibatani, dua pelajar perempuan itu qaimatani. Qaimatun tambah alif nun, qaimatani. Qaimatun tambah alif nun, qaimatani. Iya, at-talibatu jamak. Perempuan-perempuan pelajar itu qaimatun. Jelas? Iya, at-talibu atau misalnya ar-rajulu atau apa? Al-mudarrisu, guru laki-laki itu shaimun, sedang berpuasa. Guru laki-laki itu berpuasa. Kalau al-mudarrisani khabarnya shaimani, al-mudarrisuna shaimuna, al-mudarrisatu berarti shaimatun. Ya, shaimah.
Paham ya? Iya. Cukup dulu. Adapun pembagiannya jangan dulu. Atau pembagian khabarnya yang jangan ya. Pembagian mubtada'nya kita ambil. Iya. Bagaimana ditutup ini? Nanti dilihat, ada 5 khabar. Banyak nah. Dilihat ini. Mubtada. Mubtada itu terbagi 2 dan ini sudah kita sebutkan. Yang pertama zahir, bukan domir, seperti tadi at-talibu, at-talibatu, at-talibatani, al-mudarrisu, al-mudarrisani. Seperti contoh-contoh. Kemudian ada domir, yakni domir rafa munfasil. Kaidahnya tadi apa? Semua huwa humahum, hiya humahunna, semuanya adalah mubtada meskipun dia bukan di awal. Jelas ya? Sekarang sebelum kita lanjut, awal kalimat kan dibilang tadi mubtada isim yang terletak di awal kalimat. Yang mana itu awal kalimat? Apakah semua yang setelah titik? Kalau bahasa Indonesia kan begitu. Iya. Bahasa Indonesia kan seperti itu. Kalau ada titik sudah berarti satu kalimat, setelahnya kalimat lagi, nah? Ya contoh, mana contoh? Nah ini. Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Ada titiknya tak? Ya, berarti ini semua namanya apa? Satu kalimat. Adapun setelahnya ini, adapun ini kalimat juga atau bukan? Kalimat. Yang mana awalnya? Adapun. Kalau dalam bahasa Indonesia begitu. Setelah titik kalimat baru, setelah titik kalimat baru. Kalau dalam bahasa Arab, bagaimana kita menentukan ini awal kalimat, ini bukan? Karena kalau kita mau lihat semua di awal, kayak begini, oh ini inna di awal, oh ini fi di awal, oh ini ma di awal, tidak. Oh ini qala di awal, tidak. Bukan begitu maksudnya. Kan kalau bahasa Indonesia ada titik setelahnya, meskipun masih tersambung, tetap namanya awal kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, awal kalimat itu ya, awal kalimat itu setelah fiil dan fa'il atau naibul fa'il. Setelah isim atau fiil dan fa'il atau naibul fa'il atau mubtada dan khobar. Jadi begini, ketika ada fiil, ada fa'il, itu satu kalimat. Setelahnya kalimat baru lagi. Apa maksudnya? Saya kasih contoh ya. Daraba Zaidun Muhammadan. Iya. Coba lihat, daraba Zaidun Muhammadan wa Muhammadun qaimun. Daraba isim fiil huruf fiil. Maklum atau majhul? Maklum, berarti carinya nanti fa'il atau naibul fa'il? Fa'il.
Daraba Zaidun. Zaidun apanya? Fa'ilnya. Sudah ada tak? Fi'il dan fa'il. Berarti setelahnya akan ada kalimat baru. Kita lihat Muhammadan apanya? Objek. Nah, sudah lengkap satu kalimat. Ini namanya satu kalimat. Ketika sudah ada satu kalimat, setelahnya ada kalimat lagi. Kalimat baru nih setelahnya. Wa Muhammadun qaimun. Muhammad mubtada nih. Kenapa bisa mubtada padahal tidak di awal, tidak di sini tak? Jawabannya karena selesai nih satu kalimat. Berarti ini kalimat baru lagi. Jelas? Kalau ada satu kalimat, setelahnya kalimat lagi. Kalau ada mi fi'il dan fa'il, setelahnya kalimat lagi. Ya. Ada mi mubtada dan khabar. Kita lanjut ki misalnya. Ya, kita lanjut. Ya. Apa kalau mencela? Mencela, apa bahasa Arabnya? Saya lupa. Enggak, kita ganti. Saya kadang kalau mau kasih contoh hilang semua kosakataku. Ya. Daraba Zaidun Muhammadan wa Muhammadun qaimun. Summa Zaidun sakitun. Zaid memukul Muhammad dan Muhammad berdiri. Lagi berdiri nah dipukul. Mana khabarnya Muhammad? Hah? Yang mana? Qaimun. Khabarnya Muhammad. Summa Zaidun, kemudian Zaid, lihat ada mi mubtada dan ada mi khabar. Berarti setelahnya kalimat baru. Zaidun sakitun. Kemudian Zaid diam. Sudah nak pukul orang sambil berdiri dipukul, setelah itu dia diam. Zaidun i'rabnya mubtada, kalimat baru lagi. Ya, sakitun Zaid diam, diam, sakit artinya diam. Ya, ini khabarnya. Khabarnya siapa ini? Khabarnya Zaid. Jelas ya? Bagaimana wa dengan summa? Huruf. Huruf meskipun di awal kalimat tidak dianggap. Dia adanya dia di awal, tidak adanya dia di awal sama jadi tidak dianggap. Itu kalau mubtada. Baik. Kita baca ya. Di ikhwa dulu. Al-ma'kidus tsani, pondasi yang kedua, ikhlasun niyati. Tebalnya. Ikhlasun niyati fihi. Inna ikhlasa al-a'mali asasu qabuliha. Asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Wa fi sahihaini an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu
bin niyati. Al-a'malu bin niyati wa likulli imri'in ma nawa. Wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafi as-salihina illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamina. Sudah ya? Al-ma'kidus tsani asalnya al-ma'kidus tsaniyu. Tapi kan as-tsani ya dhammahnya dia kan isim man kus bukan maksud. Taib. Al-ma'kidu apa? Isim atau bukan? Isim. Marfu, mansub, majrur, marfu. Al-ma'kidu sebagai apa? Mubtada. Iya, al-ma'kidu as-tsani, terjemahannya dulu ya. Al-ma'kidu as-tsani, pondasi yang kedua. Apa pondasi yang kedua? Ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat dalam mempelajari ilmu. Ikhlasu Farido, isim atau bukan? Kenapa isim? Ada apa? Bisa? Bisa apa? Dikasih apa? ini ke bawah panjangnya. Bisa kasih huruf jar, bisa kasih alif lam. Bil ikhlasi. Ya, isim. Marfu, mansub, majrur. Marfu sebagai di awal? Enggak. Kenapa khabar? Iya, karena yang di atas tidak lengkap. Jadi tidak harus di sampingnya. Al-ma'kidus tsani, pondasi yang kedua apa? Apa pondasi yang kedua? Paham? Ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat pada belajar. Paham Ji? Nah, itu kan ikhlas, dia menyempurnakan tuh. Pondasi yang kedua, apa pondasi yang kedua? Ikhlas. Lengkap nih? Lengkap. Pondasi yang kedua lengkap? Tidak. Jadi ikhlasu di sini apa? Khabar. Iya, an-niyati marfu, mansub, majrur. Majrur. Hasbi fi huruf jar. Kalau hi isim fil huruf domir itu apa? Isim atau fi'il atau huruf? Isim, betul. Kenapa bisa isim ini? Ada huruf jar sebelumnya. Bukan karena domir. Kenapa isim? Karena domir. Tidak, ada tanda isimnya ini fi. Inna ikhlasa, kalau ikhlasa tadi hasbi? Isim. Ini marfu atau majrur? Hah? Marfu atau majrur? Marfu. Maja? Oh, mansub. Al-a'mali, kalau al-a'mali? Iya, marfu atau mansub? Majrur. Asasu. Al. Isim atau bukan?
Isim. Kenapa bisa isim? Bisa pakai apa ini? Bisa pakai alif lam, al asas. Iya. Majrur atau marfu? Apa tadi bacanya? Apa bacanya tadi asas? Su atau sa atau si tadi dibaca? Su berarti marfu. Kalau qabuli bukan kebuli. Kalau kebuli besok baru ready. Kalau qabuli majrur, betul. Kalau hanya domir, betul. Kalau sudah sampingnya. Wasullamu. Sullamu Pak? Hah? Bukan fiil. Ya, dia milik fiil ya? Tidak, tapi bukan fiil. Apa bacanya? Amlahum sullamun yastami'una fihi. Berarti sullamu. Kalau ini nih, sullamun ada tanwinnya, berarti apa? Isim. Nah, tapi sullamu ini tidak ada tanwinnya. Berarti bukan isim tak? Ya, berarti i isim. Kenapa? Karena bisa bertan. Kan tidak harus ada. Usuli. Kalau sullamu tadi marfu, mansub atau majrur? Kalau pakai dhammah marfu, betul. Kalau usuli pakai kasrah berarti majrur. Kalau hanya apa? Sudah tadi najawab al. Iya, cocok itu apa? Domir, iya. Cepat di. Qala ta'ala. Qala. Agus. Fiil. Mana fa'ilnya? Mustatir apa? Huwa. Siapa itu huwa? Allah. Masya Allah. Ta'ala Andika. Sudah. Apa itu ta'ala Andika? Asalnya ta'ala ya. Wazannya tafa'ala. Ya tafa'alu. Tafa'ulan. Mutafa'ilun. Mutafa'alun. Tafa'al. La tatafa'al mutafa'alun. Kan aneh itu tasrif tuh. Iya, tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al mutafa'alun. Ta'ala apa Andika? Fi'il apa? Madi. Mana fa'ilnya? Ta'ala artinya maha tinggi. Mana fa'ilnya? Mustatir apa? Huwa. Siapa itu huwa? Allah. Maha tinggi dia, Allah. Jelas ya? Wa ma umiru ya di akhwat. Umirunya isim fi'il atau huruf? Fi'il, madi atau mudhari atau amr? Umiru. Madi. Berat maklum atau majhul? Majhul. Ini waw, sampingnya. Ini waw apanya? Iya. Sebagai apanya? Fa'ilnya? Iya, bukan. Umiru tadi fi'ilnya majhul. Berarti apanya kalau bukan fa'il? Kalau majhul fi'ilnya? Objek. Tapi bukan itu bahasanya. Namanya tadi n pertamanya n. Naibul fa'il, betul. Sampingnya illa liya'budu. Ini li
Ya, ini belum kita dapat ya. Cuma ini li bukan huruf jar ya. Bukan huruf jar. Ini li memang setelahnya itu fi'il mudhari. Iya. Khusus itu di fi'il mudhari ada li-nya juga. Nah, ini fi'il sampingnya maklum atau majhul? Ya budu. Fi'il mudhari maklum majhul? Habis nih. Oh, berpikir dulu, berpikir. Maklum atau majhul? Apa? Palsu. Marfu. Cocok marfu. Bukan marfu ya, bukan marfu. Bukan marfunya saya tanya. Ini fiil maklum atau majhul? Majhul. Karena pertamanya bukan dhammah. Kalau dhammah pertamanya kan bisa jadi majhul. Taib. Berarti sampingnya. Mana failnya? Ya. Oh, majhul tadi najawab. Tidak fokus, Mak. Apa tadi ini? Majhul atau maklum? Tahu Bang itu. Maklum, iya. Iya. Maklum ya, bukan majhul. Kalau majhul itu dhammah di sini harus dhammah. Yu'badu. Ini ya'budu, maklum. Mana fa'ilnya? Sampingnya. Ini fil maklum. Enggak mustatir. Apa ini waw? Isim fi'il atau huruf wawnya? Atau domir? Sama dia isim domir juga Ji. Apa ini wawnya? Apa? Fa'il. Ini wawunya fa'il. Inilah domirnya. Taib. Kalau ini tadi kan dijawab katanya marfu. Nah, kita lihat. Ya'budu. Marfu atau tidak? Fi'il apa dulu ini? Fi'il mudhari yang mana? Sahih akhir, mu'tal akhir atau fa'alul khamsah? Enggak. Ini af'alul khamsah yang bersambung dengan hum. Wow. Jadi kan ada fiil af'alul khamsah yang 5 fiil. Ya'buduna, ya'budani, ta'buduna, ta'budani sama ta'budina 5. Kalau nunnya hilang, kalau nunnya ada marfu. Kalau nunnya tidak ada tidak marfu. Boleh jadi mansub, boleh jadi majzum. Jadi bukan marfu ini ya. Jangan terkecoh sama ini dhammah. Ya, saya tahu kalian di sini salahnya, terkecohnya tak? Baik, ya'budullaha. Sampingnya Allah marfu atau majrur? Isim. Marfu atau majrur? Mansub. Sebagai apanya ini? Tadi ada fiil, ada pelakunya. Ini apanya? Objek. Iya. Mukhlisina. Ini belum bisa ya. Tapi ini saya tanya sampingnya. Isim mufrad atau musanna atau jamak mudzakkar salim? Betul, berakhiran ya nun, jamak mudzakkar salim, nunnya di fathah. Lahuddina. Ad-dina sampingnya marfu atau majrur? Azan. Sampingnya marfu atau majrur ini? Mansub. Kalau ini hunafa'a majrur atau marfu? Mansub juga. Tapi masih ada berapa akhwat di situ belum masih banyak. Iya. Banyaknya berapa? Ada lebih 10. Iya, kasih tugas banyak-banyak gini. Nanti dibagi-bagi sama itu yang tersisa. Terus yang sudah
Yang sudah juga, masa tidak? Tapi cukup. Iya, jadi sekalian menjadi tugas semua. Ya, bentar pi. Azam ya bela, tidak fokus mak. Tadi majhul saya dengarnya maklum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.